Yang kedelapan akan keluarnya Al-Masihid Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Nanti Dajjal begitu melihat Nabi Isa itu meleleh, seperti melelehnya bukan lilin, garam kena air. Kemudian akan keluar Yajuj dan Ma'juj. Kemudian Nabiullah Isa terusir atau tersingkirkan beserta para sahabatnya ke Bukit Tur. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dimatikanlah Ya'juj dan Ma'juj. Sebab Ya'juj dan Ma'juj itu jahat sekali, membunuh semua manusia yang ditemuinya dengan satu kali kehancuran. Lalu turunlah Nabi Isa dan para sahabatnya dari gunung. Lalu mereka bersungguh-sungguh membersihkan bau bangkai mereka di setiap tempat. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus burung-burung yang membawa bangkai-bangkai itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Allah mengutus hujan yang ghazir, yang deras sekali, sehingga bersih darah-darahnya, bangkai-bangkainya sudah tidak ada lagi. Lalu muncullah barakah dan tumbuhlah buah-buahan yang tidak pernah terjadi di zaman manusia sebelumnya. Lalu Allah mengutus angin yang dingin yang baik, yang angin itu mencabut ruh setiap muslim dan mukmin yang terkena angin itu. Tinggallah, jadi setiap orang yang ada keimanan walaupun sebesar bara, kena angin itu mati. Kalau orang kafir tidak. Sehingga tinggallah di dunia ini sejelek-jelek manusia. Maka pada zaman mereka lah terjadinya hari kiamat. Itu yang ke-8. Yang hadis ini diriwayatkan yang barusan itu oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Ke-9 yang terakhir merupakan tanda terakhir dari hari kiamat adalah tulu'us syamsi min maghribiha wad-dabah. Ayatuhuma kanat ula fal ukhra ala isriha qariban. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا تنفع توبة وذلك ثابت في صحيح مسلم أيضا. Ke-9 yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat dan munculnya dabah, binatang melata nanti yang keluar dari muka bumi yang tingginya kira-kira kalau dimeterkan sekitar 6 meter nanti. Mana saja yang lebih dahulu dari kedua ini, siapapun yang lebih dulu maka yang lainnya itu muncul dekat waktunya. Entah mana, entah dabah dulu, entah terbit dulu matahari dari barat. Dan apabila matahari sudah terbit dari barat, maka iman seseorang tidak ada lagi manfaatnya kalau sebelumnya dia tidak beriman. Tadinya kafir, lihat matahari terbit dari barat, wah mau kiamat, lalu iman, nggak ada manfaatnya, tidak akan diterima. Juga tidak bermanfaat taubat satu. Aduh, saya tobat dari dosa-dosa yang lalu, nggak ada. Sebagaimana hal ini ditetapkan di dalam Sahih Muslim. Makanya syarat tobat selain diantara menyesal, ya, selain diantaranya minta maaf kepada orang yang pernah dia berbuat salah kepadanya dan seterusnya. Ada juga dua yang lain. Pertama, sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan sebelum nyawa ini sampai di elak-elakan, sampai di tenggorokan. Inilah yang pertama, yang termasuk kandungan iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada tanda-tanda hari kiamat yang 9 tadi. Wajib kita imani. Kemudian ada beberapa tanda-tanda kiamat yang perlu dijelaskan secara rinci agar kita tidak salah paham. Sebab banyak orang yang mentakwil di antara tanda-tanda kiamat itu. Seperti turunnya Dajjal. Kata mereka Dajjal itu bukan makhluk, tapi Yahudi. Yang dimaksud pecak sebelah itu
Yarhamukallah. Maksudnya pandangannya itu hanya dunia saja, tidak mengingat akhirat. Terus dirinci akhirnya kesimpulannya Dajjal itu Yahudi. Kalau memang Dajjal itu Yahudi, nggak perlu di akhir zaman. Yahudi mah sebelum Nabi Muhammad SAW datang juga sudah ada. Tapi disebutkan munculnya Dajjal ini di akhir zaman. Apa Yahudi munculnya di akhir zaman? Enggak. Di zaman Nabi Musa juga Yahudi sudah seperti itu. Itu. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj juga direkayasa. Akhirnya kesimpulannya Yahudi juga. Semua dikembalikan kepada Yahudi. Memang betul Yahudi jahatnya bukan main, betul. Tetapi tidak boleh Dajjal itu ditakwil menjadi Yahudi. Ya'juj dan Ma'juj juga ditakwil menjadi Yahudi. Nggak boleh seperti itu. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman seperti itu, maka perlu dibahas poin-poin tadi secara rinci. Kita akan memulai dulu dari dabah, dari binatang melata. Disebutkan ya dabatun azimah takallaman nas wa tukhbiruhum bi ahwalihim. Ini adalah dabah yang besar yang bisa berbicara kepada manusia, bisa ngomong ini. Dan mengabarkan tentang keadaan manusia. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan fil minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabah itu kata Allah, dan apabila telah tetap ucapan kami atas mereka, ketetapan kami maksudnya sudah hampir kiamat, kami keluarkan bagi mereka dabah dari muka bumi yang berbicara kepada mereka bahwa sungguhnya mereka sudah tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Menurut satu pendapat, dabah yang dimaksud adalah al-jasasah seperti yang diterangkan dalam Sahih Muslim. Al-jasasah itu artinya makhluk yang menunjukkan Dajjal di zaman Tamim ad-Dari, salah seorang sahabat yang tanya Nasrani. Dia naik perahu kapal berlayar, akhirnya terhempas ombak, akhirnya terdampar di sebuah pulau yang asing. Lalu begitu naik ke darat, ada suatu makhluk yang penuh bulu, sehingga nggak tahu mana depannya mana belakangnya. Yang itu disebut al-jasasah. Nah, tapi bisa ngomong, yang menunjukkan kalian telah ditunggu oleh seseorang di sana, di sebuah bangunan tua. Disamperin, ternyata Dajjal dibelenggu, matanya sebelah, persis seperti yang digambar Rasulullah SAW. Kemudian ngomong begini. Kata Dajjal, sebentar lagi aku akan bebas lah, intinya begitu. Nah, kemudian Tamim ad-Dari diselamatkan, pulang lagi ke Madinah. Kemudian datang kepada Rasulullah menceritakan kisahnya. Lalu Rasulullah menyatakan itulah Dajjal. Jadi sudah ada. Sampai sekarang masih terbelenggu. Gak bisa lepas. Kata Dajjal, sebentar lagi aku akan lepas. Sebentar lagi itu sudah 15 abad, 1500 tahun. Apalagi sekarang ya, bukan sebentar lagi, beberapa saat lagi aku akan bebas. Mungkin begitu, setengah bentar, 1/10 bentar. Wa hiya dabatun ahlab ay ghalidhatu sya'r la yudra qubuluha wala min duburiha min kasrati sya'r. Yaitu dabah yang jabrik, ahlab itu yang yang gondrong, yaitu ghalidhatu sya'r yang tebal ininya, bulu-bulunya, yang tidak diketahui mana depannya mana belakangnya karena banyaknya bulu. Wakila, menurut pendapat yang lain, sumiyat al-jasasah litajassusihal akhbar lid-dajjal. Disebut al-jasasah karena dia suka tajassus. Tajassus itu memata-matai, cari info. Karena selalu mencari info untuk Dajjal, jasasah ini. Wallahu a'lam.
Kapan munculnya dabah ini? Yang jelas waktunya pagi-pagi. Tapi harinya, tanggalnya, tahunnya wallahu a'lam. Disebutkan wa hadhihi dabah yakunu khurujuha 'alan nas duha. Dabah ini terjadi keluarnya ke tengah manusia ini dajjal. Dabah ini dabah saya bilang ya. Dabah ini terjadi pada waktu duha kepada manusia. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabah 'alan nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala itsriha qariban. Kata Nabi SAW, sungguhnya tanda yang pertama dari hari kiamat adalah keluarnya matahari dari sebelah barat. Tadi kalau dikatakan tanda terakhir, di sini tanda pertama. Maksudnya tanda pertama terjadinya kiamat besar. Dan keluarnya matahari dari sebelah barat itu tanda terakhir dari kiamat-kiamat kecil, dari tanda-tanda kiamat. Nah, pas akan terjadi meledaknya alam jagat raya ini atau kiamat ini, terbit dulu matahari dari sebelah barat. Dan keluarnya dajjal kepada manusia pada waktu duha. Keluarnya dabah kepada manusia. Saya bilang apa? Dajjal. Keluarnya dabah kepada manusia pada waktu duha. Mana saja di antara kedua tanda ini yang lebih dulu, maka yang lainnya menyusul dalam waktu dekat. Ini tentang dabah. Kalau di Al-Qiyamatus Sughra itu disebutkan ukurannya. Ukurannya itu disebutkan kira-kira 12 hasta. Yang kalau satu hasta itu diperkirakan hampir setengah liter air, setengah meter, hampir setengah meter, maka kira-kira tingginya itu hampir 6 meter. Tinggi ya? Tinggi. Itulah tentang dabah. Yang kedua tentang dajjal. Tentang dajjal ini panjang penjelasannya, mungkin nggak sekarang ya. Insyaallah besok kalau tidak ada udzur. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Dan ada waktu 3 menit untuk tanya jawab, itu pun kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ya. Tidak selalu, tapi sering. Kadang iman kepada Allah sering dikaitkan dengan iman kepada Rasul, gitu ya. Iya, di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa iman kepada Allah itu sering dikaitkan dengan kadang iman kepada Rasul, kadang iman kepada hari akhir. Kalau menurut Shibewai, di sana al-imanu billah wal yaumil akhir disebut waw lil mutlaqil jam'i, artinya la yanfa ahaduhuma dunal akhir. Artinya disatukan. Keiman kepada dua ini merupakan satu kesatuan utuh yang enggak bisa dipisah. Tidak bermanfaat iman kepada salah satu tanpa iman kepada yang keduanya. Begitu. Jadi iman kepada Allah disatukan dengan iman kepada hari akhir menunjukkan tidak ada manfaatnya iman kepada Allah tanpa disertai iman kepada hari akhir. Wallahu a'lam. Apabila seseorang bilang ketika akan menceritakan sesuatu tentang perjalanan rumah tangga orang lain, tentang pengalaman rumah tangga orang, apakah itu termasuk ghibah? Apabila seorang bilang ketika akan menceritakan sesuatu tentang pengalaman rumah tangga orang lain, apa? Kalau disebut namanya rumah tangga si anu, iya, ghibah. Kalau orang tersebut tidak suka kalau dia tahu, ghibah. Makanya jangan disebut. Ada sebuah rumah tangga, kalau mau mengasih pelajaran tentang ini, jangan disebut namanya. Apakah benar bahwa pada suatu saat kita akan berbaiat kepada seseorang? Apakah itu benar? Dan kepada siapa? Dan apakah itu benar? Ataukah hanya sesuatu berita yang salah? Apakah itu benar? Jadi ya,
Apakah kita akan berbaiat kepada seorang, apakah itu benar? Belum tentu benar dan belum tentu salah, tergantung kitanya nanti. Kalau itu hadis, tidak ada hadis yang seperti itu. Tapi yang ada hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, tapi hadisnya sahih, itu saya masih ingat karena ada dalam buku At-Tariq ila Jama'atil Muslimin, yang waktu itu saya ikut menerjemahkan buku itu. Kemudian diberi judul apa? Menuju jamaah, membentuk jamaah kaum muslimin, gitu ya kalau nggak salah. Itu disertasi doktor. Waktu itu saya belum mengerti salaf, dan itu buku ikhwani. Jadi menunjukkan perlunya kita membentuk satu jamaah muslimin. Di sana ada sebuah hadis yang sahih, hadis ini, bahwa kelak khilafah Islamiyah ini akan tegak satu kali lagi. Jadi ramalan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu bahwa setelah masa nubuah ini berlalu akan tegak khilafah Islamiyah alal manhajin nubuwah. Setelah itu berlalu, kemudian akan tegak muluk al-Islamiyah, kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian setelah itu akan terbentuk muluk al-Jabariyah, kekuasaan-kekuasaan diktator. Kemudian setelah itu hilang semua kekhalifahan dan manusia berada di bawah kendali orang-orang kafir. Nanti suatu saat akan muncul lagi khilafah alal manhaj nubuwah. Nah gitu. Jadi ini diurut, itu semua sudah terjadi, dan sekarang kita sedang masa yang nggak ada kekhalifahan, nggak ada kerajaan Islam, nggak ada muluk al-Jabariyah juga tidak ada. Tapi sekarang kita berada dalam kendali orang-orang kufur. Nanti akan muncul khilafah alal manhaj nubuwah sekali lagi. Paling itu yang ada. Ya. Apakah di sana akan terjadi baiat atau tidak? Wallahu a'lam. Tidak diceritakan. Bagaimana bentuk fisik Dajjal tersebut? Karena waktu melihat Nabi Isa saja, Dajjal itu meleleh. Bentuk fisiknya diceritakan bahwa matanya pesak sebelah. Kemudian si kedua kakinya itu pun letter O. Letter O itu artinya cembung keluar. Ya. Ini keluar. Jadi kalau berjalan egang. Apa bahasa Indonesia egang itu? Ya begitu. Kemudian tinggi besar, 2 kali lipat dari ukuran manusia biasa. Insya Allah nanti diceritakan pas nanti ya. Berikutnya setelah Daba itu Dajjal, insya Allah nanti diceritakan. Jadi si penanya ini harus hadir besok insya Allah. Mudah-mudahan sayanya pun hadir. Ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sampai di sini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, pada sore kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda kiamat besar, walaupun baru secara global. Dan kita insyaallah sekarang akan membahas
tanda-tanda kiamat besar ini secara sedikit rinci. Kalau yang lebih rincinya sebenarnya sudah terbahas ketika kita membahas kitab Al-Qiyamatus Sughra. Penjelasan kita kemarin sudah sampai pada dabah. Sekarang yang kedua, kita akan membahas masalah Dajjal. Dajjal itu diceritakan dalam beberapa hadis yang sahih tentang ciri-ciri fisiknya. Di antaranya, famin sifatihi annahu syabun qatatun a'warul ainil yumna maktubun baina ainaihi kafir kafara yaqra'uha kullu muslimin katibun aw wa ghairu katib wa ala ainihi dhafratun ghalidhah jaldatun taghshal bashar aw lahmatun tambutu indal ma'at. Di antara sifat-sifat Dajjal, dia ini pemuda, keriting rambutnya, bahasa Indonesia pecak matanya sebelah kanan. Pecak tuh picak matanya sebelah kanan. Di antara kedua matanya tertulis kafir kafara yang bisa dibaca oleh setiap muslim, baik muslim itu bisa menulis ataupun tidak. Tapi khusus ketika ada Dajjal, semua muslim bisa membaca huruf kafir. Di matanya yang melek tertutup oleh kulit yang tebal atau daging yang tumbuh di ujung mata sebelah dalam, di ujung ini. Itu tanda-tanda fisiknya. Sementara dalam Al-Qiyamatus Sughra disebutkan juga kakinya itu melengkung keluar, kedua kakinya. Dan dijelaskan orangnya tinggi besar, seukuran 2 kali manusia biasa. Yahditu kulla qaryatin fi 40 lailah illa Makkah wa Madinah. Ala anqabiha al-malaikah tahrisuha. Wa tarjuful madinatu 3 rajafat yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafiq. Si Dajjal ini turun ke setiap desa selama 40 malam, kecuali 2 tempat yang tidak bisa diinjak, yaitu Makkah dan Madinah. Sebab di setiap penjuru kedua kota ini ada malaikat yang menjaganya. Lalu bergoncanglah kota Madinah 3 kali goncangan. Dengan 3 kali goncangan ini keluarlah seluruh orang kafir dan munafik yang ada di dalamnya, sehingga tinggal tersisa orang-orang mukmin saja. Disebutkan dalam riwayat lain, tak ada satu desa pun kecuali diinjak oleh Dajjal. Termasuk desa Selacau ini akan terinjak oleh Dajjal, kecuali kota Mekah dan Madinah saja. Itu hanya 40 hari, 40 malam Dajjal tinggal di alam dunia ini, tapi seluruh dunia terinjak. Pernah terdatangi kecuali Mekah dan Madinah. Yu'sabu minhu man qara'a alaihi fawatiha suratil kahfi. Akan dipelihara dari kejahatan Dajjal ini orang yang membaca pembuka surah Al-Kahfi.
Dajjal ini keluar dari sebuah desa, sebuah kota antara Syam dan Irak. Fa'asa yaminan fa'asin yaminan wa asin shimalan. Dia merusak ke kanan dan ke kiri dan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Hari pertama munculnya Dajjal kasanatin. Itu panjang waktunya sama dengan setahun. Hari kedua panjang waktunya sama dengan sebulan. Dan hari ketiga panjang waktunya sama dengan sepekan, sejumat di sini. Wasairu ayyamihi ka ayyamina. Adapun hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari biasa, 24 jam. Ini maknanya hakiki. Maknanya hakiki itu makna yang sebenarnya bahwa satu hari pertama kemunculan Dajjal itu lamanya setahun. Bukan majazi. Oh, mungkin terasa lama itu karena kejahatan yang disebarkan oleh Dajjal sehingga terasa begitu lama seolah-olah setahun. Enggak begitu, itu majazi. Tapi ini hakiki. Ini diketahui dari pertanyaan para sahabat, bagaimana sholat kaum muslimin pada hari itu? Kan sehari ini 5 kali sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau umpamanya satu hari itu sama dengan setahun, bagaimana? Maka dijawab, disebut wal yaumul ladzi huwa akbar min yaumina. Pada hari itu dianggap lebih berat dibanding hari kita ini. Yuqdaru lahu qadruhu minas shalah. Terutama menetapkan waktu-waktu sholat pada saat itu. Maka Rasulullah SAW itu kemudian menyuruh walaupun 1 tahun, tetapi hitunglah waktu-waktu sholat ini seperti biasa. Artinya kalau sekarang, kalau dulu belum ada jam, barangkali kalau sekarang kan sudah ada ya, seperti biasa jam sekian, jam sekian, jam sekian. Walaupun satu hari saat itu setahun, tapi jam saya pikir tetap perputarannya, tidak akan terpengaruh oleh datangnya Dajjal. Wallahu a'lam. Dajjal mulai turun di sebuah yanzilu Dajjal awwala ma yanzilu bil Juruf qurbal Madinah. Pertama kali setelah muncul di tengah antara Syam dan Irak ini, Dajjal mendatangi sebuah desa namanya Juruf dekat kota Madinah. Maka dekat kota Madinah, di luar kota Madinah, karena nggak bisa masuk ke Madinah. Keluarlah orang-orang munafik dari Madinah menuju Dajjal. Wa yafirun nasu minhu fil jabbal wal arab yawma idzin qalil. Wa yatba'uhu min yahudi asbahan 70,000. Orang-orang pun lari dari Jabbal sampai ke gunung-gunung. Orang Arab pada saat itu sangat sedikit, dan Dajjal ini akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan sebanyak 70.000 orang. Adapun kecepatan bergerak Dajjal cepat, disebut kalgaisi istadbarat hurri, seperti hujan yang dihembus oleh angin kencang. Makanya selama 40 hari 40 malam seluruh dunia terinjak kecuali Makkah dan Madinah. Sebab Dajjal bisa bergerak dengan sangat cepat. Kehebatan Dajjal yang lainnya, dia bisa memerintahkan langit untuk menahan hujan dan memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan, sehingga bumi ini tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan awan ini, langit ini tidak menurunkan air hujannya. Tetapi bagi para pengikutnya,
Dajjal memerintahkan kepada bumi dan kepada langit untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di tangannya tergenggam air dan api. Yang kelihatan air padahal api, yang kelihatan api sebenarnya air. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa imma adrakahuma ahadun falyatil ladzi yarahu naran falyaghmid aynaihi thumma liyaqta'u ra'sahu fayashrabu minhu fa innahu ma'un barid. Maka apabila salah seorang bertemu dengan Dajjal, maka hendaklah dia mendatangi apa yang terlihat seperti api. Lalu pejamkanlah kedua matanya, lalu membungkukkanlah kepalanya, lalu minumlah dari api itu, karena sesungguhnya api tersebutlah air yang dingin. Jadi yang kelihatan api adalah air, yang kelihatan air adalah api. Kehebatan yang membuat manusia itu begitu taat patuh mengikuti Dajjal, karena diceritakan bahwa 3 tahun sebelum Dajjal keluar, 3 tahun pertama sebelum Dajjal keluar itu, langit menahan 1/3 dari airnya, dan bumi pun menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Jadi yang biasanya 100% keluar air dari langit dan keluar tumbuh-tumbuhan dari dalam, pada saat itu 1/3-nya tertahan, 30%. Tahun kedua setengahnya tertahan. Pas tahun-tahun terakhir Dajjal akan muncul, 100% ditahan, sehingga tak ada satu tetes pun air yang menetes, tak ada satu tumbuhan pun yang tumbuh, semuanya kering gersang. Para sahabat bertanya, bagaimana orang-orang makan pada hari itu? Kata Rasulullah SAW, adapun orang-orang mukmin, maka dengan tasbih, tahmid dan takbir itu mencukupi untuk makan setahun itu. Kebayang di saat tidak ada air selama setahun penuh, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Kalau tidak ada air pasti tidak ada makanan. Tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan nggak ada. Binatang ternak sebagai sumber makanan juga mati juga, karena nggak ada air, nggak ada makanan. Maka pada tahun berikutnya keluarlah Dajjal dengan membawa air. Siapa yang meminum darinya, dia jadi budaknya. Lalu kehebatan Dajjal yang lainnya, dia akan bisa membunuh orang dan menghidupkannya kembali seketika itu juga. Sehingga hal itu mendukung promosi dirinya mengaku sebagai Allah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kecuali ada seseorang laki-laki dari Madinah, seorang pemuda dari Madinah, dia keluar dengan membawa pedang akan membunuh Dajjal. Ketemu sama Dajjal di hadapan para pengikutnya. Kemudian kata Dajjal, berimanlah kamu kepadaku. Tidak, kamu Dajjal seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Hei manusia, berhati-hatilah dari dia, ini Dajjal seperti yang yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Dajjal orang itu dibunuh, dibelah 2. Setelah itu kemudian dihidupkan kembali. Semua orang melihat. Si pemuda ini melihat begitu bukannya takut, dia malah, aku tambah yakin kau Dajjal seperti yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hei manusia, berhati-hati, ihdaru minhu. Hati-hatilah kalian dari orang ini Dajjal. Kemudian Dajjal menjulurkan kembali tangannya mau membunuh untuk yang kedua kalinya, tapi tidak bisa. Tidak bisa membunuh orang ini,
Kemudian setelah tidak bisa membunuh, dia menciptakan api, lalu dilemparlah orang itu ke dalam api. Saya akan masukkan orang ini ke dalam neraka, kata Dajjal. Dilempar ke dalam api, orang-orang melihat dia dilempar ke neraka. Para hakikatnya dia dilempar ke surga, kata Rasulullah. Itu seagung-agung syuhada pada saat itu. Siapa dia? Allahu a'lam. Dari Madinah, bukan dari Selat Saud. Disebutkan di sini, fayaqulu rajul ma izdadtu fika illa basyirah. Tidaklah bertambah pandanganku kepadamu, kata laki-laki itu, kecuali tambah yakin kau ini Dajjal. Fayuhawilu Dajjal qatlahu fala yastati'u, maka Dajjal berusaha untuk membunuhnya yang kedua kali tapi tidak mampu. Fayukhadhu biyadaihi wa rijlaihi, kemudian diambillah kedua tangan dan kedua kaki orang itu, fayuqdhafu bihi, kemudian dilempar ke api. Fayahsabun nasu annama qadhafahu ilan nar, orang-orang yang melihat menyangka bahwa orang itu dilemparnya ke dalam neraka. Pada hakikatnya dia dilempar ke dalam surga. Yang satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal adalah Al-Masih, Isa bin Maryam. Saat itu juga ada Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi hanya bisa memerangi dan mengalahkannya tanpa bisa membunuh. Di Mukhtasar Ma'arijul Qabul ini tidak diceritakan bagaimana prosesnya, tapi dalam Al-Qiyamatus Sughra diceritakan munculnya turunnya Nabi Isa itu di pintu gerbang Madinah. Saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi sudah sholat, sudah mengumandangkan qomat, mau sholat. Setelah sholat mau memerangi Dajjal, tapi begitu qomat turunlah Nabi Isa. Kemudian Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa memimpin sholat, tapi Nabi Isa tidak mau. Akhirnya menyuruh tetap Imam Mahdi yang memimpin sholat. Begitu beres sholat, kata Nabi Isa, buka pintu gerbang Madinah. Begitu dibuka, Dajjal sudah ada di luar sana, di luar gerbang, beserta pengikutnya. Pengikutnya kebanyakan adalah Yahudi Asbahan, 70.000 orang, dan para wanita. Akhwat lagi yang jadi pengikutnya. Kebanyakan. Ada 10.000 orang akhwat wanita yang waktu itu ikut jadi pengikut Dajjal. Begitu dibuka dan Dajjal melihat, Nabi Isa melelehlah tubuhnya seperti melelehnya garam yang terkena air. Lalu lari, dikejar oleh Nabi Isa sampai tiba di Babul Lud di Palestina, pintu Lud di sana. Nggak bisa lari lagi, barulah dibunuh oleh Nabi Isa. Itu ringkasnya tentang Dajjal. Itulah yang kedua setelah Dabbah, yaitu Dajjal. Ketiga, ada lagi tanda yang lain, yaitu Nuzulul Masih ibn Maryam, turunnya Isa Al-Masih bin Maryam. Di dalam surah An-Nisa ayat 159 disebutkan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minunna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Jadi nanti sebelum Isa meninggal, nanti Isa meninggal juga setelah membunuh Dajjal, setelah Yajuj dan Ma'juj juga terbunuh, mati, Isa kemudian mati juga. Nah, sebelum meninggalnya Isa, nanti seluruh ahlul kitab akan beriman kepadanya. Ayat ini menjadi dalil tentang nuzulnya atau turunnya Nabi Isa dan kehidupannya kemudian meninggal. Karena selama ini Nabi Isa belum meninggal tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Sampai sekarang belum mati. Dan akan mati nanti setelah turun untuk yang kedua kalinya. Turunnya Nabi Isa ini di sebuah menara yang putih di sebelah timur Damaskus. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata.
wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu, wa ba'da ayyaqtula ad-dajjal bi Babilon ya'ti qauman assamahumullahu minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Fabainama huwa kadzalik id auhallahu ila Isa alaihi salam anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharaza ibadi ila tur fayab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Turunnya itu di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Maka tidaklah halal bagi orang kafir untuk mendapatkan bau dirinya, bau Nabi Isa maksudnya, kecuali dia orang kafir itu akan mati. Dirinya sendiri, Nabi Isa sendiri akan berakhir setelah berakhir tugasnya. Setelah membunuh Dajjal di pintu Lud, dia akan mendatangi suatu kaum yang dipelihara oleh Allah dari kejahatan Dajjal itu. Lalu Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan berbicara kepada mereka, mengabarkan tentang derajat mereka di surga dan seterusnya, sampai nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini semua dijelaskan dalam hadis An-Nuwas bin Sam'an dalam Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Selain turunnya Nabi Isa, ada juga Ya'juj dan Ma'juj. Disebut hum qaumun mufsiduna fil ard min kulli jadbin yansilun. Mereka kaum yang suka mengadakan kerusakan di muka bumi. Mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi 94 sampai 98. Surah Al-Kahfi surah 18. Ayat 94 sampai 98. Ayo baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا ذا قرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فلا نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساويا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا فما استطاعوا أن يدخلوه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله زكا وكان وعد ربي حقا. Tarjim. Mereka berkata, hei Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Dzulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa menghendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku,
Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Itulah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Di dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Kata Zainab, kharaja Rasulullah sallallahu yawman faz'an muhmirran wajhuhu yaqulu la ilaha illallah wailun lil a'rab min syarri qad iqtaraba fatahal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha qalat faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasura al-khabath